Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, kalian tanya, apa kabarnya sore hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, nah Kak Lia saat ini tidak sendiri loh. Kalian ditemani dengan kakak-kakak yang luar biasa. Ada Kak Erin. Hai Kak Erin. Bagaimana sekolahnya hari-hari ini Kak? Luar biasa. Wah Kak Erin sekolahnya luar biasa adik-adik. Terus Kak Trey gimana Kak Trey mengerjakan tugas-tugasnya? Lancar dong Kak. Oh lancar. Kalau Kak Maria gimana Kak? Masih sekolah online Kak? Seru banget Kak, aku sekolahnya. Oh, seru banget. Kak Maria kan kuliah, terus kuliahnya jarak jauh. Gimana Kak? Aman tidak? Aman terus dong. Oh, aman terus katanya. Nah, adik-adik, walaupun saat ini kita tidak bisa mungkin pergi ke sekolah seperti biasanya, tetapi kita bersyukur seperti kakak-kakak tadi bahwa walaupun saat ini mereka tidak bisa ke sekolah, tetapi mereka bisa belajar secara online. Dan tadi kakak sudah tanya loh, katanya sekolahnya lancar, sekolahnya luar biasa, seru. Jadi tidak ada bedanya ya seperti pergi ke sekolah biasa. Nah gimana adik-adik yang di rumah? Adik-adik sekolahnya gimana? Ayo, apa sama-sama dengan kakak-kakak tadi? Sama ya? Nah tentunya dong, walaupun kita sekolah di rumah, kita harus tetap semangat belajar seperti kakak-kakak tadi ya, mengerjakan semua tugas-tugas kita dengan baik. Oke? Nah sore hari ini, saat ini adik-adik kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah kita mau bersyukur karena Tuhan masih beri kita kesempatan sehingga pada saat ini, sampai detik ini kita semua boleh Tuhan pelihara dengan ajaib. Nah, sore hari ini mari adik-adik persiapkan dirimu yang ada di rumah. Pastikan engkau saat ini duduk yang manis di depan HP-nya atau di depan laptopnya. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Siap ya? Nah, ayo kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan sikap hormat. Kita beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita akan menyembah Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan memberkati kakak-kakak sekolah minggu ini dan adik-adik yang menonton ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik kita sudah menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita mau memuji-muji Tuhan. Nah, kalian mau tanya nih, gimana adik-adik? Suka mau memuji Tuhan enggak? Suka! Wah, ternyata kakak-kakaknya suka juga memuji Tuhan. Nah, adik-adik kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Namun sebelum itu, Karya mau tanya dulu. Kalau misalnya, nanti ikutin Karya ya. Kalau misalnya Karya tanya, siapa kita? Jawabnya, anak Indonesia. Kemudian, siapa kita? Jawabnya, anak Tuhan. Siapa kita? Taman Injil Kids. Nah, bisa ya adik-adik ya. Nanti ikutin di rumah. Nah, di sini ada kakak-kakak yang kasih contoh. Kakak-kakak semangat ya. Ya, semangat dong kakak-kakak supaya adik-adik yang ada di rumah juga semangat. Oke, Karya tanya, siapa kita? Anak Indonesia. Siapa kita? Anak Tuhan. Siapa kita? Taman Injil Kids. Hore! Kita memuji Tuhan ya. Kita katakan, I love you Jesus, deep down in my heart. Nah, nanti adik-adik bisa ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di sini ya. Haleluya. Tepuk tangan. Nah, adik-adik yang di rumah boleh berdiri ya. Kita berdiri, kita puji Tuhan sama-sama. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about you deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about you deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about you deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about you deep, deep down, down, deep down in my. Think about you deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about you deep, deep down, down, deep down in my heart. Iya. Jadi kita harus cinta kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu cinta dan mengasihi kita. Oke? Nah, sekarang cinta yang Tuhan beri bagi kita, kita harus bagikan kepada teman-teman, bagikan kepada orang lain. Yuk, kita nyanyi lagi ya. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan apa? Dengan roti. Tentunya dong, kau temanku. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana
kita yang sedih, kita harus gimana? Menghibur ya. Kita harus menghibur teman kita yang sedih. Kita harus mendoakan. Oke? Nah, sekarang kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Nanti Kak Maria akan pimpin kita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita mau naikkan sebuah pujian. Firman-Mu pelita bagi kami. Kalau tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati kakak sekolah minggu yang akan membagikan firman-Mu Tuhan, dan Engkau juga berkati kami Tuhan, agar kami dapat duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hai, selamat sore adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua tetap sehat dan menjaga setiap kesehatan kita di setiap kehidupan kita yang ada di rumah. Ya, pada saat sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan pada saat sore hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kakak akan bacakan bagi adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan adik-adik semua akan menyimaknya dengan baik. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Lalu datanglah kepada beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusung keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku,
harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Adik-adik yang ada di rumah, sore hari ini kita telah membaca kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan tentang Ananias dan Safira. Ananias adalah suami dan Safira adalah istri dari Ananias. Mereka adalah sepasang suami istri, ya. Dikatakan apa yang terjadi pada mereka berdua? Mereka berdua mendustai Allah, berbohong kepada Allah. Nah, bagaimana adik-adik sekalian? Apakah adik-adik pernah berbohong kepada orang tua? Apakah adik-adik pernah berbohong kepada kakak atau adik? Jangan suka berbohong. Ananias dan Safira itu membohongi Tuhan, ya, membohongi Tuhan. Jadi kalau orang tua boleh dong dibohongi, kan orang tua bukan Tuhan. Ingat, orang tua adalah wakil Tuhan. Tuhan percayakan kita adik-adik semua kepada orang tua. Oleh karena itu tidak boleh membohongi orang tua atau orang yang di sekitar kita. Harus berkata jujur. Apa sih penyebabnya kalau berbohong pada Tuhan? Lihat di sini di ayat selanjutnya, ya. Ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5 dikatakan, inilah penyebab dari Ananias berbohong. Akibatnya adalah ayat 5, ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, alias Ananias mati. Kenapa? Karena dia membohongi Tuhan, karena dia berkata yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Dia hanya memberikan separuh penjualan tanah yang dia jual, tanah miliknya. Makanya Petrus bilang, seharusnya dia tidak boleh berbohong karena segala sesuatunya adalah miliknya. Kalau hanya mampu dikasih sekian, ya bilang sekian. Ya, jadi seperti itu. Tapi ternyata Ananias didapati berbohong di hadapan Tuhan. Wah, adik-adik, yang terjadi kepada Ananias kemudian itu juga yang terjadi kepada istrinya. Kita lihat di ayat selanjutnya. Ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian, berapa? 3 jam kemudian, ya, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kemudian kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Yang terjadi apa? Ayat 9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat mencobai Tuhan? Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Dia sepakat dengan suaminya untuk berbohong di hadapan Tuhan, untuk mencobai roh Tuhan. Firman Tuhan seperti itu.
yang terjadi kepada Safira adalah lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Apa yang terjadi? Dia mati, ya. Dia mati oleh karena dia berbohong kepada Tuhan, dia berbohong di hadapan Tuhan, ya. Berbohong kepada rasul-rasul, dia berkata bahwa sekian dia jual padahal tidak seperti harga yang dia katakan, yang dia jual sebenarnya. Nah, oleh karena itu adik-adik, pelajaran dalam cerita firman Tuhan saat sore hari ini, ingat bahwa kita tidak boleh berbohong kepada siapapun, terlebih kepada Tuhan, karena Tuhan mengetahui semuanya, ya. Kalau kita berbohong kepada siapapun atau kepada Tuhan, maka kita akan menerima akibat dari kebohongan itu, ya. Mungkin saja kita tidak mati, tetapi Tuhan sangat marah dengan hal itu. Oleh karena itu jangan suka berbohong, tetap berkata jujur. Tuhan ingin kita menjadi orang jujur, ya. Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan ingin adik-adik menjadi orang yang jujur, ya, tidak suka berbohong. Nah, kita lihat firman Tuhan tentang kejujuran. Nah, wah, ini di sini dalam firman Tuhan ada banyak tentang hal kejujuran. Nah, ya, dalam kitab Amsal, di kitab Amsal pada pasal yang ke-29 ayat yang ke-10, firman Tuhan, orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatan. Lihat, ya, orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatan. Ya, kita setiap anak-anak Tuhan harus jujur, ya. Tidak boleh tidak jujur. Oleh karena itu kejujuran, firman Tuhan bilang orang yang jujur itu mencari keselamatan. Kita ingin selamat, kita ingin senantiasa diberkati Tuhan, adik-adik diberikan kecerdasan, adik-adik diberikan kepintaran. Oleh karena itu tetap berkata jujur, jangan berbohong, ya. Oke, sore hari ini demikian firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini tidak hanya didengar, tetapi diingat dan dilakukan di dalam kehidupan adik-adik dan kita semua. Bukan hanya adik-adik, tetapi kakak juga, ya. Kita bisa lakukan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita. Oke, saat ini kita akan berdoa. Kita sekalian akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang, ya Tuhan, Ananias dan Safira yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Mereka berbohong di hadapan Tuhan, akhirnya mereka mati, ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa dan kiranya memberikan hati kami, hati yang bijaksana. Setiap anak-anak Tuhan diberikan, ya Tuhan, kejujuran di dalam hidup mereka, sehingga mereka senantiasa, ya Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Memberkati kedua orang tuanya, memberkati masa depan mereka, ya Tuhan. Sehat, kuat, pertumbuhan yang baik Tuhan akan senantiasa nyatakan bagi setiap anak-anak sekolah minggu. Orang tuanya dalam setiap pekerjaan usaha, ya Tuhan, yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan memberkati kakak dan adik-adik mereka. Tuhan sekiranya juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat sore hari ini kami menutup persekutuan sekolah minggu, kiranya berkat Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami, kakak-kakak yang telah melayani. Tuhan berkati juga, ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang ikut les saat ini, ya Tuhan, menonton. Tuhan juga akan memberkati. Kiranya berkat Tuhan senantiasa dinyatakan dalam setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu, ya Tuhan, GSJ Taman Injil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan demikian kita telah selesai mengikuti
ibadah sekolah minggu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, kita sudah dengar cerita firman Tuhan gimana? Diberkati tidak dengan cerita firman Tuhannya? Sangat diberkati ya. Oke. Nah, puji Tuhan. Sekarang adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sekali lagi. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan jangan lupa kita akan bertemu lagi pada waktu-waktu yang berikutnya. Tentunya masih bersama dengan kakak-kakak yang luar biasa. Ada Kak Trey, ada Kak Maria, ada Kak Erin, dan ada Kak Ria sendiri. Tentunya dengan sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Oke adik-adik, sampai jumpa ya. Dadah.